Tahun lalu Banyuwangi menyambut kami dengan bangsring dan tabuhan, dan di akhir tahun 2025 ini kami kembali memilih kota yang sama. Selain dekat, tempat ini selalu punya cara untuk membuat kami jatuh cinta lagi, dan selalu ada pilihan untuk rehat sejenak dari lelahnya kerja. Tahun ini kami memilih open trip ke Pulau Menjangan. Semua cerita perjalanan akan aku rangkum dalam satu video, jadi selamat datang di konten Cuma Cerita. Seperti biasa, perjalanan kami dimulai dari stasiun Jember sekitar pukul 5 pagi. Perjalanan ini memakan waktu kurang lebih 2 jam. Waktu yang terasa singkat karena diisi dengan canda tawa sepanjang jalan. Kali ini kita liburan bareng sama teman-teman Aswa. Kita akan pergi ke Menjangan. Ini sedang ada di kereta Pandanwangi. Perjalanan dimulai dari stasiun Jember sekitar jam 5 menit nanti. Ini sekarang sudah melewati Kalibaru ya. Mungkin sekitaran 1,5 jam lagi kita sudah sampai. Di sepanjang perjalanan, kami melewati hamparan sawah, hutan, dan lereng perbukitan. Dari kejauhan, Gunung Argopuro dan Raung tampak berdiri megah. Awan yang menyelimuti puncaknya justru menambah kesan tenang akan keindahannya. Sekitar pukul 8 kurang 15 menit, kami tiba di stasiun Ketapang. Tanpa menunggu lama, kami langsung naik angkutan yang akan mengantarkan kami menuju wisata Watu Dodol. Bar, gimana kabarmu hari ini, Bar? Baik-baik saja. Tunjukkan rambut barumu, Bar. Fresh. Oke. Gak jelas ya. Yo. Oke, kita sekarang sudah sampai di wisata Watu Dodol. Jadi dari stasiun naik ayo ngomong depan kamera. Ya memang sedang sumbing ya teman-teman. Sesampainya di Watu Dodol, kami langsung berkumpul di base camp untuk menerima briefing dari tour guide. Kita habis ini bayar tiket dulu, terus baru naik perahu menuju ke Pulau Menjangan. Oke, sampai jumpa di Pulau Menjangan. Bye-bye. Di sana, kami diingatkan untuk tidak berdiri atau menginjak terumbu karang, dan selama aktivitas berlangsung, pelampung itu tidak boleh dilepas. Jadi bisa renang, nyelam-nyelam, pengen nyelam-nyelam, nanti keluar langsung kembali. Biar nggak terlalu capek, takutnya serang. Soalnya kalian ini pasti kurang tidur. Ya. Yang kurang tidur, otomatis lebih dekat ke kram. Kamu siap untuk berenang di lautan? Lihat mulet. Yang mulet, wanita pakai kepelet tapi gak sadar kalau rainya kayak monyet. Iya. So asik, luar biasa asik. Ayo ngomong. Halo, setelah nyampe di sana ini sudah di GWD Green Watu Dodol, dan ini kita semua sudah pakai pelampung dan menuju ke kapal. Kita di atas perahu atau nanti pun ketika kegiatan snorkeling. Untuk perjalanan kita tempuh dengan waktu 45 menit ya ke Pulau Menjangan. Kita ke pulau dulu, silakan foto-foto dahulu di sana, ganti buat baju snorkeling, kembali ke kapal menuju spot snorkeling. Setelah itu kita makan siang, after snorkeling kita makan siang, kegiatan snorkeling lagi, kembali lagi di sini. Seperti itu. Oke. Di sini ada yang punya riwayat penyakit jantung. Asuransi hanya mengcover asuransi jiwa. Jadi barang bawaan tanggung jawab masing-masing. Yang bawa Tumbler, yang bawa tumbler. Iya, jangan melas. Cincin kawin, cincin nikah ya, silahkan diamankan ya. Sudah di Soalnya kalau di air kita makin kecil. Jomblo lagi teman. Belum kawin.
Setelah briefing selesai, kami pun menaiki kapal menuju Pulau Menjangan. Kami dibagi menjadi 2 kelompok untuk menaiki kapal. Dan beruntungnya, kelompok aku mendapatkan kapal yang masih baru. Cukup membuat teman-teman di kapal sebelah sedikit iri. Estimasi waktu menuju Pulau Menjangan berapa, Pak? 40, kurang dari 40 menit lah. 40 menitan ya? Perjalanan menuju Menjangan memakan waktu sekitar 45 menit. Selama perjalanan, kami bergantian melakukan sesi foto di haluan kapal, menikmati angin laut yang perlahan menghapus rasa kantuk pagi. Sudah berapa lama, Pak, kerja? Berapa tahun? 20 tahunan. Jurusan pelayaran memang. Di sepanjang jalur, tampak beberapa pulau kecil tak berpenghuni, seolah menjaga keheningan laut dengan flora dan faunanya yang masih utuh. Sekitar pukul 10 kurang 20 menit, kami sampai di Taman Nasional Pulau Menjangan. Oke, tadi 45 menit yang lalu kita masih ada di wisata Watu Dodol dan sekarang kita sudah sampai di Pulau Menjangan. Ini bersama 16 orang ya. Kita dibagi 2 orang, 16. Hah? Jangan lupa kasih data. Kasih apa? Kaki kata. Oh iya, kaki kata. Tadi juga nyewa kaki kata ya. Sama teman-teman ini diwajibkan memakai life jacket untuk memenuhi standar keselamatan penumpang. Ya. Oke, kita lanjut. Ikut. Menjangan. Dadah. Yuk. Love you. Matahari siang tak terlalu ramah, menyengat dengan hangatnya. Jadi kami hanya singgah sebentar untuk mengabadikan momen lewat foto dan video. Oke teman-teman, panas ya, gatel. Kita sudah ada di Pulau Menjangan, Taman Nasional dari Bali Barat ya. Kenapa? Ini kita dari dermaga, kita cuma sebentar di sini, jadi kita harus puas-puaskan semuanya video atau foto. Lanjut. Di pulau kecil ini, kami berganti pakaian, mempersiapkan diri untuk snorkeling. Setelah semua siap, kami melanjutkan perjalanan menuju spot snorkeling yang jaraknya lumayan jauh dari Pulau Menjangan. Oke teman-teman, tadi kita sudah di Taman Nasional Menjangan. Sekarang kita akan kembali ke lautan lepas untuk melakukan free diving sama teman-teman. Ini Snorkeling. Oh, snorkeling. Free divingnya mungkin nanti ya. Snorkeling. Ini kenalin supervisor saya, dua-duanya supervisor. Saya cuma mau di sini. Nah ini sampai di Mbak. Ini biru ini dalam nih. ya. Jadi ini jauh jaraknya dari Pulau Menjangan tadi. Di belakang gitu. Awas tangannya. Nanti kalau diving kita nggak pakai kamera ini. Disiapkan sama rambut juga jangan sampai masuk ke dalam masker. Itu potensi airnya masuk ke dalam masker. Jika masker kemasukan air, itu masalah yang sering terjadi. Masker kemasukan air gara-gara kita buang nafas dari hidung biasanya, atau tiba-tiba kita senyum, itu masuk pastinya. Jadi harus poker face rata-rata, mukanya datar saja. Kalau kemasukan air silahkan diangkat, ditarik sedikit saja. Silahkan diangkat, ditarik sedikit saja seperti ini. Sesampainya di sana, tanpa menunggu lama, kami langsung menyelam ke laut dan disambut dengan indahnya terumbu karang seperti taman yang dirawat oleh waktu. Di sini kami bergantian mengambil foto dan video underwater. Semua dokumentasi sudah disiapkan oleh pihak OpenTrip yang memang sudah termasuk dalam paket yang kita ambil. Setiap orang punya momennya sendiri. Ada yang masih kaku, ada yang heboh, ada yang tenggelam, lalu muncul lagi sambil tertawa. Rasanya kami semua kembali jadi anak kecil, kagum pada hal-hal sederhana yang ternyata begitu indah.
Sekitar pukul 12 siang, kami makan bekal yang sudah disiapkan oleh pihak OpenTrip. Oke, tadi kita sudah melakukan snorkeling atau bisa disebut semi diving ya. Oke, dibantu oleh tour guide di sini. Lumayan seru meskipun dapat cuma 2. Ini sekarang kita akan makan siang dulu, nanti lanjut ke spot kedua. Tidak ada istirahat panjang karena kapal langsung melaju menuju spot snorkeling kedua. Perjalanan ini kami habiskan sambil makan, duduk santai, dan menikmati angin laut yang perlahan menenangkan tubuh setelah lama berada di dalam air. Baik teman-teman, kita sudah sampai di spot kedua untuk melakukan snorkeling kembali. Ini spot terakhir, jadi kita akan kembali lagi di wisata Watu Dodol. Oke, kita lanjut ke bawah air. 30 menit perjalanan, akhirnya kita sampai di spot kedua. Tanpa perlu aku jelaskan keseruannya seperti apa, kegiatannya itu hampir sama dengan spot pertama. Ambil foto dan video bergantian, meskipun rasa bosan seakan tak pernah hilang untuk menjelajahi keindahan laut, tapi rasa lelah yang membuat kami berhenti. Pukul 1:30 siang, kami kembali menuju base camp Watu Dodol. Terlihat dari wajah teman-teman, rasa lelah mulai kelihatan, membuat suasana di atas kapal jadi lebih tenang dari sebelumnya. Di momen ini, aku memanfaatkannya untuk mengobrol dengan kru OpenTrip sambil merekam keindahan pulau-pulau dari kejauhan. Sekitar 30 menit perjalanan, kami tiba kembali di pantai wisata Watu Dodol. Tanpa berlama-lama, kami langsung menuju base camp untuk berganti pakaian kering. Jangkok. Alip, kamu kok barangnya banyak, Alip? Sebenarnya ada kejadian lucu di sini, tapi sayangnya aku nggak bawa kamera ya untuk merekam momen itu. Sudah jam 3 ya. Tadi setelah sampai di Watu Dodol, kita mandi, bersihkan diri dan sholat. Ini kita lanjut ke warung dekat Watu Dodol sini. Kita cobain kuliner di Banjarnegara. Pukul 3:30 sore, semuanya sudah selesai. Kami pun bersiap mencari makan malam dan memilih rumah makan yang berada di dekat dengan Pantai Bum. Di sini, kami bebas memilih ikan yang ingin disantap, bisa bayar sendiri atau patungan. Saran dari aku patungan aja, karena harganya lebih terjangkau dan ukuran ikannya cukup besar untuk 2-3 orang. Arang yang membara dan asap yang perlahan bertebangan menyebarkan aroma sedap dari ikan yang dibakar. Perut kami mulai berbunyi, tak sabar menunggu hidangan tersaji. Saat ikan akhirnya dihidangkan, bumbu merah yang melapisinya menambah cita rasa dan membuat kami lahap memakannya. Setelah bersantai menikmati ikan bakar, kami pun melanjutkan perjalanan menuju stasiun untuk kembali ke Jember. Seperti tahun lalu, kami memilih naik kereta dari stasiun Banyuwangi Kota karena jaraknya lebih dekat dari Pantai Bum dibandingkan stasiun Ketapang. Malam itu, suasana stasiun cukup ramai. Meski nantinya ada cerita kecil di dalam kereta soal nomor tempat duduk, cerita ini akan aku akhiri di sini aja. Jadi, aku Amirul Haqiz, sampai jumpa di konten selanjutnya.